Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di majelis yang penuh berkah ini, di tempat yang penuh berkah ini, di malam yang penuh berkah ini, di bulan yang dikatakan ini Rajab, Syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala, di mana ini majelis Al-Adani, kita duduk di sini mengharapkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, di mana ada hajat di tempat, mudah-mudahan dikabul hajat. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah Rasulullah, berkah maulid Rasulullah, berkah zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Imam al-Sultanul Malah Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Daripada ratibnya kita mendapatkan hasiah, kita mendapatkan manfaat, kita mendapatkan fadilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan dikabul hajat, diberikan apa hajat-hajat yang menghajatkan ini hajat, dikabul semua hajat antum-antum hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-fakir hormati Kiai Muhammad Zain, matan Allah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Kiai Abdullah Syafi'i, mudah-mudahan Allah lindungi dari segala macam kesusahan, Allah mudahkan urusan, Allah satafiahkan badan. Dan kepada asatidzah yang lain yang tidak mengurangkan rasa hormat al-fakir, mudah-mudahan Allah qabul hajah. Dan kepada antum semua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana majelis Al-Adani, di situ hidup ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus, di mana majelis dakwah Al-Adani, mudah-mudahan mendapatkan antum berkah yang berlimpah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hayat wal mamat, hidup dan mati. Dalam diri, dalam hati kita itu ada ketenangan, ada gelisah, ada gundah, ada kebahagiaan. Terkadang hati itu susah. Hati yang hidup termasuk daripada dikatakan al-hayat, orang yang hatinya hidup. Yang hidup bagaimana? Seorang anak yang lahir ia hidup, yang bernafas itu ia hidup. Ada keterangan ini hayat yang dalam arti hati yang hidup. Wa mamat, dan hati yang mati, ini yang celaka. Orang yang hatinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedikit bersyukur, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang jauh daripada sajadah, na'udzubillah min dzalik. Ia tarka shalah, tubuhnya jauh daripada air wudu ketika salat, yang subuh, yang zuhur, yang maghrib, 5 waktunya itu, yang asar, yang isya. Jauhnya hati seorang itu karena ia lalai. Alladzina hum an salatihim sahun, dikatakan waktu salatnya nggak diperhatikan. Ini hati yang dikatakan mamat, mati. Al-hayat wal mamat, hidup dan mati. Dan segala sesuatu yang Allah adakan di dunia ini, dikatakan dunia mal'unatan wa ma fihi ila zikrullah aliman wa muta'aliman. Dikatakan dalam satu hadis Imam At-Tirmidzi daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dunia mal'unatan wa ma fihi ila zikrullah aliman muta'alliman. Dikatakan dunia ini dan seisinya berarti mati, atau seolah-olah nggak hidup. Iya, yang dikubur-kubur yang sudah mati, yang itu kembali awal turab ila turab, pertama dari tanah kembali kepada tanah. Walaupun manusia kita kembali kepada hisab, dikatakan berarti seorang yang mengharapkan keridhaan Allah, termasuk daripada hayat, hidupnya hati seseorang itu dan diri seorang itu. Dikatakan hayat wal mamat,
An-Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang mulia yang disampaikan Nabi Muhammad untuk kita memahaminya, mempelajarinya, mengikutinya, ini sunnah Rasul. Kita mengerti Nabi Muhammad SAW suri tauladan, uswatun hasanah dikatakan, suri tauladan yang terbaik, di mana seorang anak ini lahir selamat, terus mengatakan alhamdulillah, orang yang pandai bersyukur. Di mana seorang anak ini sesaat nanti bagaimana bergantung kepada didikan orang tuanya. Ada nanti hukukul walidain, hak orang tua, dan seorang anak kita birrul walidain, taat kepada orang tua. Ini tanda orang yang hidup hatinya, orang yang dekat dengan perkara-perkara yang sunnah, orang yang dekat dengan perkara-perkara yang setelahnya yang fardu. Jadi kalau kita ngerti orang kalau sunnah, orang yang ngerti sunnah Nabi Muhammad SAW, orang yang sudah mengerjakan yang wajib dan yang fardu, salat 5 waktu dan shaum Ramadan dikatakan. Ini bulan Rajab, bulan yang dikatakan ini Syahrul Asam, yang dimana bulan ini telinga itu dijaga, tangan itu dijaga, mata itu dijaga, hati kan sudah yang dikatakan apa, gerak-gerik mudarat ataupun yang enggak bermanfaat daripada telinga, daripada mata, daripada terutama galak hati. Nah, tanda orang yang hidup, orang yang mengetahui hayat, yang dikatakan apa? Ia mengetahui orang-orang yang sudah meninggalkannya. Ia memikirkan bahwa andai kata suatu saat nanti aku mati, kira-kira apa amal yang aku bawa nanti di alam kubur itu. Ini orang yang hatinya hidup. Maka ia ziarah ke makam, maka ia ziarahi wali-walinya Allah untuk mendapatkan keberkahan waliullah, untuk mendapatkan keberkahan aulia Allah, untuk mendapatkan sir daripada hatinya supaya menjadi hayat, menjadi hidup. Sebaliknya orang yang mati, orang yang takut, bukannya berani dalam apa? Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entar iya, entar iya. Enggak husuk, dia enggak ia memastikan sesuatunya, ia berandai-andai, nauzubillah min zalik. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlakuhu bashar Rasulullah. Nabi manusia. Nabi Allah Adam abul bashar. Nabi Allah Adam bapaknya manusia. Walakin Nabiuna Muhammad SAW, akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW dikatakan sayyidil bashar, pemimpin semua manusia. Ana sayyidi waladi Adam, Rasul mengatakan, wala fakhar, tapi aku penghulu semua manusia, tapi aku tidak membanggakan diri, wala fakhar. Rasulullah mengatakan seperti itu. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya aku diutus, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Seutamanya yang diajarkan Rasulullah untuk kita memahami akhlakul karimah, seutamanya yang diajarkan Rasulullah untuk kita menjadi al-insanul kamilah, manusia yang sempurna, seorang yang memiliki mahfuzah, memiliki pengetahuan yang betul-betul, dan ia cukup untuk mengetahui akhir nanti, untuk mengetahui alam kubur, untuk mengetahui bekal-bekal akhirat nanti. Ini yang dikatakan hayat, hidup. Dan mamat, orang yang mati, hati yang beku, yang seperti tertekuk, yang sudah tidak ada ruh, nauzubillah min zalik. Orang yang memandang pandangan kosong, orang yang melihat dengan pandangan mata yang kosong, hatinya kosong. Ini yang dikatakan mati hati seorang itu. Tapi yang hidup, yang dikatakan apa diantaranya? Menghadiahkan Fatihah kepada yang sudah meninggalkan kita, itu menghidupkan hati. Menghadiahkan Fatihah andai kata kepada seorang yang masih hidup, ditambahkan ila ruh wal jasad, dan kepada tubuh orang itu berkahnya luar biasa. Kenapa? Hati ini hidup, yang mati itu lama-lama akan subur. Dan mengenali ratib, mengenali maulid, kenal dengan ratib al-idrus, kenal dengan ratib al-atas, kenal dengan ratib al-haddad, yang dimana dikatakan sahibul ratib, pengarang ini ratib, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus, Al-Imam Al-Qutb Al-Anfas Umar bin Abdurrahman Al-Atas, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kenapa dikatakan ada ratibain, ratib Al-Atas wal Haddad, ada ratib Al-Idrus yang lebih tua lagi, dikatakan seperti itu.
Nah, ini menyambung hati kita kepada arwah, menyambung hati kita kepada sahib ratib Al-Imam Sultan Al-Mala Al-Habib Abdullah ibn Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Kenapa dikatakan seperti itu? Kita menyambung kepada bid'atul Rasul, kita menyambung kepada zuriyah Rasul, kita menyambung kepada abna Fatimah Az-Zahra, anak keturunan Hasan sama Husain, anak keturunan Sayyidina Husain Al-Alawi. Pak Alawi dikatakan Abdullah ibn Abi Bakar ibn Abdurrahman As-Sagaf, kaza wa kaza, terus nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita menghubungkan diri kita dengan kebaikan. Ini hayat, ini kehidupan. Orang yang mamat, ia jauh, ia musuh, ia nggak dekat kepada ahlul bait, kepada zuriyah, ia nggak kenal zuriyah Rasul, ia nggak kenal akhlak Nabi. Orang yang nggak kenal kepada zuriyah Nabi Muhammad, ia jauh dari ahlus sunnah. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena orang yang memiliki hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan Rasul dalam Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali mengatakan, man habba ahlu baiti dakhalal jannah. Siapa kita cinta kepada keluarga Rasulullah, Allah masukkan surga. Kenapa Allah yang masukkan? Karena surga kepunyaan Allah. Kita hidup di dunia ini, kita akan menemui mati. Oh, ini hakikatnya hayat. Ini yang dikatakan hidup. Dan zahirnya nanti itu mati? Enggak. Berpindah ke alam barzah. Itu hidup terus sampai nanti ke Siratal Mustaqim. Nyambung itu di sana ada abwabu jannah. Ada pintu surga. Itu di pintu surga itu tertulis nama Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Itu ahlul bait. Dia Husain bin Ali itu punya anak laki-laki, Ali Zainal Abidin. Dia punya anak terus berketurunan sampai lahir Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Nah, kita membaca ratib beliau daripada diijazahkan, diberikan oleh Al-Habib Fahmi, Ahmad Fahmi Al-Idrus dari Kiai Zain, mendapatkan kita berkah daripada ratib Al-Idrus. Ini hajah dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Karena wasilah Al-Imam Al-Idrus kita mengenali Al-Habib Abdullah Al-Idrus ini, yang dikatakan abahnya Al-Habib Abu Bakar Sakran, yang suatu saat kakinya sedang dipijit Habib Abdullah Al-Idrus. Ada butiran pasir di kaki Habib Abu Bakar ini. Habib Abdullah tanya kepada Habib Abu Bakar As-Sakran, ya Abah, ini pasir apa Abah? Habib Abu Bakar bilang, Abah baru dari surga. Itu begitu. Jadi ijabah mustajabah luar biasa. Insya Allah apa haja dijadikannya ini, anak ini soleh, soleha. Dijadikan kita punya keturunan, banyak rezeki, banyak keturunan. Dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ikatan hubungan yang menghidupkan, ikatan hubungan yang mematikan, yang dijauhi. Dan dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum mustaqalain, aku tinggalkan kepada kamu semua dua perkara. Apa? Dua itu harta karun, dua itu perhiasan. Rasul mengatakan apa? Al-Quran wa itrah, Al-Quran dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka man mata bil bughtu ali Muhammad mata kafiran. Andai kata kita mati dalam benci kepada keluarga Rasulullah, kepada habaib, matinya kafir. Bayangkan mati kafir, na'udzubillah. Salat, nunggang-nungging, puasa, tahan-tahan segala macam, begitu mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi nikmatnya orang, tabasumuka sedekah, cukup kau senyum membuat hati seorang sayyid bahagia. Datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha. Dan orang yang beruntung, yang dikatakan selalu enggak jauh dari sajadah. Ini bulan yang dikatakan bulan ini banyak beristighfar. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wa Mi'raj. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan ini Mi'raj. Ini bulan yang luar biasa, hubungan insan, manusia dan Khalik Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Gal Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, yang dikatakan mereka wali-wali Allah itu ada di bawah telapak kakiku. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, dan Allah menyatu dengan hatiku. Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu mengatakan seperti itu. Dan kita mendapatkan hasiah Sultan al-Qutub
Di antara wali-walinya Allah, aktab-aktabnya Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani, Abu Hasan Sadili, Abu Umar Al-Attas, Sahib Ratib, Imam Al-Haddad, Abdullah bin Al-Haddad, dan semua wali-walinya Allah itu kekutubannya ada di dalam diri Al-Imam Sultan Al-Mala, Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Suatu saat Al-Habib Abdullah Al-Idrus kedatangan tamu. Ia mau bandingkan antara magam Al-Habib Abdullah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tamu itu duduk. Habib Abdullah ciri beliau selalu ada, andai kata ada tamu, menyiapkan makan minum sendiri, nggak suruh-suruh istri, nggak suruh-suruh anak. Dia ketika masuk ke dalam, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani yang jaraknya itu ketika itu 500 tahun datang ke situ. Hai tamu, berdua kalian mau membandingkan aku dengan Abdullah, kau membandingkan magamku dengan Abdullah Al-Idrus. Ana barruha wa Abdullah bahruha, dikatakan. Aku daratan, Al-Imam Al-Idrus ini lautan. Ini yang dikatakan hasiah. Insya Allah kita mendapatkan sir berkah Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Siapa orang menghubungkan diri dengan kebaikan, Allah mencatat itu amal baik. Siapa orang menghubungkan diri dengan keburukan, sesuatu yang celah, fawailul lil musallin, dikatakan. Ini hati-hati, jahannam, neraka jahannam ahlul munafik, orang yang kekal di dalamnya, yang nggak akan pernah merasakan kebahagiaan dunia akhirat. Nauzubillah. Mati itu hati, busuk itu hati, hancur itu hati. Orang yang terletak ada nifak, ada kemunafikan, dan naru jahannama, dikatakan. Ini neraka jahannam, orang-orang munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dikatakan Rasulullah yatlu suhufan mutahharah, dikatakan begitu. Dia nggak mengimani Nabi, dia nggak iman agama Allah, dia nggak iman Al-Quran, kitab Allah, dia nggak iman malaikat Allah, dia nggak mengimani arkanul iman. La ya'rifuddin, la ya'riful habaib, nggak ngerti agama, nggak ngerti habaib. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan apa? Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini uswah, suri tauladan, dan ditinggalkan Rasul. Apa itu? Al-Quran dan zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat dikatakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita menghidupkan sunnah Nabi. Kita punya anak ini nikahnya sunnah. Kita punya anak ini nikahnya sunnah. Ya, karena punya anak daripada berkahnya pernikahan itu, sunnah itu berarti luar biasa fadilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat dengan Rasulullah, ia mendapatkan fadilah yang luar biasa, dan yang jauh dari Rasulullah ini khasirin, ini orang yang rugi. Maka banyak keutamaan daripada yang disebutkan ini kehidupan al-hayat, dan orang yang rugi yang ia hatinya bukan malah hidup, malah mati, enggak diisi dengan zikir, enggak rapi salatnya, tidak benar wudunya, niatnya segala macam, na'udzubillah min dzalik, akhirnya malah mendapatkan kerugian. Wa minal khasirin, dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hidup mendapatkan nikmat di dunia, di akhirat nanti. Doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan, bahagiakan aku di dunia dan di akhirat mendapatkan kebahagiaan. Hasanah ini suatu kebaikan yang luar biasa. Rasulullah mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, dikatakan sebaik-baik perbuatan seorang mukmin yang hatinya baik. Kita tidak dituntut untuk pinter. Nabiul ummi, dikatakan kita nggak dituntut untuk kita menjadi orang yang memberitahu kepada orang, tapi kita dituntut Allah Subhanahu wa taala untuk fadkuruni adzkurkum. Allah mengatakan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tasdik, menyatakan benar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini rasul, utusan untuk kita. Dan benar ketika 27 Rajab Allah berangkatkan Nabi kita di Abdih, dikatakan Isra wa Mi'raj ila sab'i tibaq. Yang ketika malam itu dikatakan, dan ketika malam ini kita tersebutkan Allah Subhanahu wa taala insyaallah ditulis malaikat amal-amal yang baik. Dijadikan ini suatu keterangan bahwa Majelis Al-Adani yang dikatakan Ratib Al-Idrus dan membaca Maulid Ahzab dikatakan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan qabul hajat, diijabah semua hajat-hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.